Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Setelah membaca doa, kita lanjut tadarus Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tadarus Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita masuk ke materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang iman. Capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Ada pengertian tentang syu'abul iman, ada dalil yang menjelaskan tentang syu'abul iman dan macam-macam syu'abul iman. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, dan macam-macamnya. Wawasan Islami yang pertama, pengertian syu'abul iman, dalil tentang syu'abul iman, dan macam-macam dari syu'ab. Kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu yang pertama ada definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa bisa berarti kepercayaan, bisa juga diartikan sebagai keyakinan ataupun ketetapan dan keteguhan hati. Sedangkan definisi iman menurut Imam Syafi'i dalam karyanya yang berjudul mengatakan bahwa iman adalah suatu ucapan atau perbuatan dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lainnya. Itu definisi iman menurut Imam Syafi'i. Pilar iman atau yang kita kenal dengan rukun iman. Pilar iman ada 6 macam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah.
Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian syu'abul iman. Syu'abul iman artinya cabang-cabang iman. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan secara keseluruhannya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Setelah mengetahui pengertian dari syu'abul iman atau macam-macam iman, selanjutnya yaitu ada dalil tentang syu'abul iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman itu ada 77 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Setelah mengetahui dalil tentang syu'abul iman, selanjutnya yaitu ada macam-macam syu'abul iman. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau 3 golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Berdasarkan hadis dari Ibnu Majah tadi, syu'abul iman terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syu'abul iman yang berkaitan dengan hati. Itu ada 30 bagian. Yang kedua, syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan, itu ada 7 bagian. Dan yang terakhir yaitu syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota tubuh, ada 40 bagian. Syu'abul iman atau cabang iman yang berkaitan dengan hati, di antaranya mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta, beriman kepada Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab, meyakini adanya neraka, meyakini adanya surga, mencintai dan membenci karena Allah,
tidak putus asa dari rahmat Allah, selalu bersyukur, tidak menipu, berburuk sangka, dan berencana jahat. Itu semua masuk dalam syu'abul iman yang berkaitan dengan hati. Syu'abul iman atau cabang iman yang berkaitan dengan lisan ada 7 bagian. Di antaranya yaitu membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, seperti kalimat atau lafaz la ilaha illallah, bisa juga dengan kalimat subhanallah, Allahu akbar, atau kalimat thayyibah yang lainnya. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berzikir kepada Allah, termasuk istighfar. Yang keenam, berdoa. Dan yang ketujuh yaitu menghindari bacaan yang sia-sia. Syu'abul iman yang ketiga atau macam-macam iman yang ketiga yaitu berkaitan dengan anggota tubuh. Di antaranya menjaga kebersihan, i'tikaf, ibadah kurban, menikah, melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah, memenuhi nazar, pengurusan terhadap jenazah, bisa dilakukan dengan bersedekah, memenuhi sumpah, berbuat baik kepada orang tua, memenuhi kafarat, dan puasa wajib maupun puasa sunnah, serta menjaga aurat. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, iman. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan. Yang kedua, ada pilar iman atau yang kita kenal dengan sebutan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Adapun syu'abul iman terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Yang kedua, syu'abul iman yang berkaitan dengan niat atau akidah. Yang ketiga, syu'abul iman yang berkaitan dengan anggota badan. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.